Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, anak sekalian, kita masih diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang siswa. Kewajiban seorang siswa itu apa sih? Satu, cari ilmu. Ya, termasuk kalian ini. Kalian duduk, capek, siang-siang, panas-panasan. Ya, inilah kewajiban kalian. Jadi setiap orang itu memiliki kewajiban masing-masing. Kalau orang tua kita kewajibannya mencari rezeki untuk membiayai kita sekolah, ya tugas kita ya agar bagaimana apa yang orang tua itu inginkan atau orang tua harapkan itu sesuai atau selaras dengan keinginannya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, saya akan absen seperti biasa. Sekarang tanggal berapa? 23. Tadi jam 7.08 nggak ada gurunya? Ada. Ahmad Sahal, Abdul Aziz, saya, Adit Pratama, Ahmad Faik Fiidnillah, Sofi Handi Handoko, gak ada ya Sofi? Yogi Setiawan, tidak masuk yuk. Mana itu bisa gitu? Ini sudah makan siang semua ya? Oh, gitu. Ya, jadi walaupun badan kita lemas, ya kita anggaplah. Kalau bahasa Indonesianya KJ apa itu? Bahasa Indonesianya dipaksakan ya? Ya dipaksakan lah, karena materi atau pelajaran kita hari ini hanya 1 jam pelajaran, jadi 30 menit. Nanti jam 1:30 kalian udah pulang kan ya? Ya. Apa lain? Coba buku paketnya dibuka semuanya. Buku paket Al-Quran dan Hadis. Hah? Oh iya. Kamu juga? Coba buka halaman 26, halaman terakhir. Kita sudah tinggal 1 materi lagi. Habis ini selesai untuk bab 2. Sudah dibuka? Halaman 26. Sudah dibuka? Coba Mas Ali dibacakan untuk hadisnya. Semuanya tolong didengarkan.
Sudah Mas? Sudah. Baik, tolong itu diperhatikan semuanya. Jadi sekarang ini yang keempat, yaitu cobaan bagi orang mukmin. Jadi materi kita ini dari kemarin membahas tentang ujian dan cobaan dari Allah. Coba saya flashback kembali ke belakang ya. Ujian dan cobaan dari Allah itu apa saja? Berupa apa saja? Yang pertama musibah. Yang kedua bala. Kemudian yang ketiga apa coba? Fitnah. Nah, kemudian setelah itu kita membahas tentang keadaan orang mukmin ketika tertimpa musibah itu seperti apa. Kemarin kan sudah saya menjelaskan. Yang pertama, sebagai seorang mukmin ketika ditimpa ujian dan cobaan dari Allah, maka dia akan satu apa? Sabar. Kemudian yang kedua, bersyukur. Itu termasuk ciri-ciri dari orang mukmin. Nah, kemudian di materi kali ini kita akan membahas tentang cobaan bagi orang mukmin sendiri itu. Nah, di situ ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Saya bacakan, an Mu'sabin bin Sa'id an abihi. An Mu'sabin dari Mu'sab. Mu'sab ini berarti sahabat Nabi. Bin Sa'id an abihi. Nah, sahabat Mu'sab bin Sa'id ini juga mendengar apa yang didengar oleh ayahnya, an abihi. Qala, berkata siapa ayahnya Mu'sab bin Sa'id? Salam. Qultu ya Rasulullah. Qultu bertanya siapa ayahnya dari Mu'sab bin Abi Sa'id? Ya Rasulullah, kepada Rasulullah. Ayyuhan nas, wahai manusia, asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, katanya abinya ini, manusia manakah yang paling berat balaan ujiannya? Ini ada salah satu orang yang bertanya kepada Rasul, manusia seperti apa sih ujian yang paling berat itu? Kata Nabi, dijawab, qala al-anbiya'u. Yang pertama yaitu para nabi. Tsumma al-amsal. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Paham? Semisalnya dan semisalnya lah. Nah, ibaratnya contoh gini, saya hubungkan dengan salah satu hadis yang masyhur ya, al ulama warasatul anbiya, yaitu artinya ulama ialah pewaris para nabi. Oleh sebab itu, jika kita rentet dari yang paling atas ke yang paling bawah, maka yang paling bawah itu ialah ulama. Jadi yang pertama misalkan nabi, kemudian yang kedua yaitu sahabat, kemudian yang ketiga yaitu tabi'in, kemudian para ulama, dan ke bawahnya lagi sampai ke kita. Nah, masing-masing dari mereka itu ujiannya tidak sama. Akan tetapi yang paling berat yaitu ujiannya, kata Nabi, yaitu al-anbiya, yaitu para nabi. Fayubtala ar-rajulu, fayubtala, dan akan diuji ar-rajulu, siapa seorang laki-laki. Jadi seseorang itu akan diuji ala hasabi dinihi, atas hasabi dinihi itu atas kondisi agamanya. Fa in kana dinuhu, apabila agamanya begitu kuat, dinuhu sulban ashdadan, yaitu kuat, balauhu, maka semakin berat pula ujiannya. Fa in kana fi dinihi raqqatut tubli ala hasbihi dinihi, maka semakin berat pula ujian. Dan apabila agamanya lemah, fi dinihi raqqatut tubliya, apabila agamanya itu lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya atau kualitas kemampuannya. Fama yabruhul bala'u, fama, dan seorang hamba
ya barahul bala'u bil 'abdi, senantiasa akan mendapatkan cobaan hatta yatsrukahu yamshi, hingga dia berjalan di muka bumi alal ardi ma alaihi hafid, dalam keadaan bersih dan dosa. Jadi sekalian, hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwasanya setiap seseorang itu akan mendapatkan ujian dan cobaan tanpa terkecuali, baik itu agamanya Islam, baik itu agamanya Kristen, agamanya Konghucu, Buddha, apalagi agama di Indonesia ada 6, baru 3 yang disebut. Konghucu sudah, Tionghoa, Kristen, Buddha sudah, dan semacamnya. Semuanya itu akan dikenakan ujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau masing-masing dari Tuhannya. Nah, lantas kemudian ujian dan cobaan ini diperlakukan sesuai dengan keimanan dari seorang tersebut. Ibaratnya gini, misalkan imannya itu hanya sekedar imannya kalian itu hanya ya kadang rajin, kadang taat, makanya ujiannya ya segitu saja. Akan tetapi jika iman dari seseorang itu ibaratnya kayak kuat dan lain semacamnya, maka semakin berat pula ujian. Coba yang di belakang mending tidur saja, Mas, gak usah ikut pelajaran, karena percuma tuh ganggu yang lainnya, terutama ganggu saya. Ya, saya paham kok siang-siang ini ya memang bawaannya males gitu ya. Tapi cobalah diperhatikan. Wong kata Nabi saja, ketika ada seseorang yang menyampaikan kebaikan, maka jangan dilihat orangnya, akan tetapi lihat siapa yang berbicara. Walaupun seekor anjing pun memberi nasihat kepada kalian, maka dengarkan. Akan tetapi walaupun datang seorang ulama, dia bersorban, dia memakai baju pakaian putih, tapi menyuruh kalian untuk bermaksiat, maka jangan didengarkan. Begitu juga dengan kalian. Ketika ada salah satu guru yang mengajar, jangan lihat siapa dia, entah itu Pak Kepala, Pak Waka, guru PPL, dan lain semacamnya. Lihat apa yang dia bicarakan, lihat apa yang dia sampaikan, bukan orangnya. Jadi saya tegaskan lagi untuk kelas ini, jika kalian bicara sendiri, asik sendiri, ngomong sendiri, kalian mending tidur saja daripada kalian rame, ganggu konsentrasi saya dan ganggu teman-teman yang lainnya. Jadi sampai sini paham ya? Apa? Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya minta kalian untuk membuat salah satu pengalaman yang pernah kalian alami, tuliskan secara singkat, ya minimal 1 lembar, tentang ujian dan cobaan yang kalian rasakan, yang paling berat loh ya, yang paling berat. Ceritakan bagaimana kalian itu melaluinya, ceritakan bagaimana kalian itu ada di saat posisi seperti itu, seperti apa yang kalian lakukan. Paham kan? Ya coba.